Google Analytics adalah platform analis web gratis dari Google yang mengumpulkan data traffic dan engagement dari situs serta aplikasi untuk memberikan wawasan berharga mengenai kinerja dan perilaku pengguna. Platform ini membantu pemilik situs dan aplikasi memahami audiens, mengoptimalkan konten dan pengalaman pengguna, serta membuat keputusan strategis berdasarkan data. Lalu, apa fungsi utama Google Analytics dan bagaimana cara kerjanya? Nah, di video kali ini saya akan jelaskan berikut tutorial cara daftar Google Analytics. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Nah, apa sih fungsi utama Google Analytics? Yang pertama yaitu melacak perilaku pengguna. Menganalisis bagaimana pengguna menemukan situs atau aplikasi, halaman mana yang paling sering dikunjungi, dan seberapa lama mereka berada di situs. Kemudian mengukur sumber traffic, yaitu mengidentifikasi dari mana pengunjung berasal, apakah dari mesin pencari, media sosial, kampanye pemasaran, atau rujukan lain. Kemudian memahami audiens, yaitu mengumpulkan data demografi seperti jenis perangkat, sistem operasi, setelan bahasa, dan lokasi pengguna. Selanjutnya yaitu memantau konversi, melacak pencapaian tujuan bisnis yang diinginkan, seperti transaksi, pendaftaran, atau interaksi tertentu, dengan melihat apakah pengguna mencapai halaman konfirmasi. Kemudian mengoptimalkan kampanye, yaitu menggunakan data yang dikumpulkan untuk menyempurnakan strategi digital dan mengoptimalkan kampanye pemasaran agar lebih efektif. Selanjutnya itu mendukung Firebase, yaitu terintegrasi dengan Firebase untuk memberikan laporan analitik yang mendalam tentang perilaku pengguna dalam aplikasi mobile. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Yang pertama yaitu instalasi kode pelacakan. Kode pengukuran JavaScript atau Firebase SDK untuk aplikasi ditambahkan ke setiap halaman situs atau aplikasi Anda. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Kode ini mengumpulkan informasi pseudonym tentang interaksi pengguna, seperti jumlah pengguna, halaman yang dikunjungi, dan sumber traffic. Kemudian yang ketiga adalah pemrosesan data. Data yang dikumpulkan kemudian dikirim ke Google Analytics untuk diproses dan diorganisir berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang keempat adalah laporan yang dapat dilihat. Setelah diproses, data ini tersedia dalam bentuk laporan yang dapat Anda akses untuk mendapatkan wawasan tentang bisnis Anda. Nah, selanjutnya kita mulai ke cara daftarnya. Oke, langsung saja kita ke cara daftarnya. Pertama-tama teman-teman masuk ke pencarian Google, kemudian ketik Google Analytics. Nah, selanjutnya kita klik yang paling atas yaitu Google Analytics atau analytics.google.com. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik Start Measuring. Selanjutnya kita masuk ke halaman pengaturan akun. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nama akun teman-teman ya, atau nama bisnis teman-teman. Misalnya saja di sini saya tulis Kompu Grade Cloud ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang kolom yang harus dicentang ya. Nah, ini sebenarnya boleh ya seperti ini juga. Dan kalau misalkan kita tidak mau dilihat di Google terlebih dahulu, kita kosongkan saja. Dan teman-teman juga bisa centang-centang semua juga bisa ya. Kemudian klik berikutnya. Selanjutnya kita buat properti ya. Di sini teman-teman masukkan nama properti teman-teman ya. Ini wajib diisi. Teman-teman silakan isi nama properti teman-teman ya. Kemudian untuk zona waktu pelaporan kita ganti dengan Indonesia ya, karena kita berada di wilayah Indonesia. Dan GMT-nya yaitu plus 07, yaitu waktu Jakarta ya. Kemudian mata uang kita ganti dengan rupiah ya, karena kita mata uang Indonesia adalah rupiah. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih salah satu kategori ya, yang sesuai dengan bisnis teman-teman ya. Misalnya saya di sini pilih yang komputer dan elektronik. Kemudian ukuran bisnis ini wajib diisi juga ya. Kita pilih yang kecil aja, yang 1 hingga 10 karyawan.
Oke, jika sudah, klik berikutnya. Nah, selanjutnya pilih tujuan bisnis Anda. Untuk mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi bagi bisnis Anda, pilih tujuan yang paling relevan bagi Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu tujuan, tetapi sebaiknya pilih maksimal 2 tujuan. Dan yang pertama yaitu memperoleh prospek, yaitu mengukur tindakan yang menunjukkan calon pelanggan, seperti mengisi formulir, kontak, atau meminta penawaran harga. Kemudian ada mendorong penjualan, yaitu menganalisis dan mengoptimalkan penjualan dan transaksi keuangan di situs atau aplikasi Anda. Selanjutnya ada memahami traffic web dan atau aplikasi, mengukur pengunjung situs atau aplikasi Anda dan saluran yang mendorong kunjungan Anda. Selanjutnya yaitu melihat retensi dan engagement pengguna, yaitu mengetahui cara orang menjelajahi produk atau layanan di situs atau aplikasi Anda. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan bisnis lainnya. Jika bisnis Anda termasuk dalam kategori yang tidak tercantum ya. Di sini teman-teman pilih boleh 2 ya. Dan saya akan memilih yang prospek, memperoleh prospek ya, kemudian mendorong penjualan. Dan selanjutnya klik buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke perjanjian persyaratan layanan Google Analytics. Ya, di sini kita ubah bahasa dulu ya. Ini Amerika Serikat, kita ganti ke bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman silakan baca dengan teliti dan detail ya, agar teman-teman paham dan mengerti. Dan jika sudah, kemudian centang kotak yang ada di bawah ya. Dan selanjutnya teman-teman silakan klik saya setuju. Oke, di bagian sini teman-teman bisa centang semuanya di sini ya, ataupun tidak juga nggak apa-apa ya. Dan teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mendaftar atau membuat akun di Google Analytics ya. Kemudian kita klik web. Oke, selanjutnya kita masukkan web kita di sini ya. Kemudian nama aliran datanya juga kita isi di sini ya. Oke, jika sudah diisi, kemudian selanjutnya kita klik buat dan lanjutkan. Oke, udah dapat ya dan ID-nya udah keluar. Nah, dengan demikian teman-teman sudah terdaftar ya di Google Analytics ya. Kemudian teman-teman dapat menyesuaikan strategi digital, kemudian juga mengoptimalkan kampanye dan meningkatkan kehadiran bisnis teman-teman di internet ya. Sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video tutorial lainnya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.